Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tommy suaranya katanya nih. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah Sehat, baik. Ibu guru. Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk melakukan pelajaran kali. Sebelum melakukan pelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Ibu akan membahas tentang mengimani kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Sebelum membahas materi, kita perlu tahu apa tujuan kita mempelajari materi ini. Tujuannya yaitu yang pertama, agar kita beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Yang kedua, kita memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, kita mengetahui apa saja hikmah-hikmah dari kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Perlu kita ketahui apa sih iman itu? Ada yang tahu iman itu apa? Tidak tahu, Bu. Artinya percaya atau yakin. Iman kepada kitab-kitab Allah yaitu kita percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab melalui Rasul-Nya sebagai pedoman manusia agar mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Adanya kitab-kitab ini itu agar manusia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Allah telah menurunkan 4 kitab ke dunia. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Pada saat itu, Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah, untuk menyampaikan kitab Taurat kepada Bani Israel. Yang kedua yaitu kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud. Kitab ini menjadi pedoman bagi Bani Israel dan kaum Yahudi. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa dan kaum Nasrani. Yang terakhir itu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh umat Islam. Adanya kitab suci Al-Quran ini untuk penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Pokok-pokok yang terkandung dalam Al-Quran ada 5, yaitu yang pertama ada akidah atau keyakinan. Itu berisi tentang keyakinan seperti keesaan Allah dan meyakini malaikat-malaikatnya. Yang kedua yaitu akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan perbuatan atau mencegah perbuatan tercela. Yang ketiga ibadah, yakni seperti sholat, zakat, dan ibadah lainnya. Yang keempat yaitu muamalah yang berkaitan dengan berhubungan sesama manusia. Yang terakhir yaitu tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Adapun hikmah dari hikmah kita beriman kepada kitab-kitab Allah itu agar kita itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar, mana yang bermanfaat, mana yang mudarat. Dengan kita beriman kepada kitab-kitab Allah, hati kita menjadi tentram dan mendapat ilmu pengetahuan dan meningkatkan kesabaran kita ketika kita diuji atau diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin
Itu saja penjelasan dari saya. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham. Bu. Ya. Sekarang semua kitabnya itu ada nggak, Bu? Kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Al-Quran kan ada ya, Bu ya? Kalau Zabur, Injil, sama Taurat itu ada nggak sekarang? Setahu saya yang saya pernah pahami itu kitab aslinya ada, cuman yang kitab yang maksudnya kitab yang mulia, kitab yang nggak pernah berubah dari awal turun sampai saat ini itu hanya Al-Quran. Gitu. Berarti kita nggak apa-apa percaya sama Injil yang Injilnya Kristen. Kan memang benar kita sebagai umat Islam semua wajib kita harus meyakini kitab-kitab Allah. Tapi kita sebagai umat Islam yang wajib diyakini itu hanya bukan meyakini ya, kita yang wajib dipelajari dan mengamalkan itu hanya Al-Quran. Kalau mengimani itu kita harus iman kepada kitab-kitab Allah. Cuman yang harus kita pelajari dan diamalkan itu hanya kitab Al-Quran. Itu yang saya pahami. Kenapa diwajibkan, Bu? Kenapa? Kenapa kok harus diwajibkan? Diwajibkan maksudnya? Ya, mempelajari Al-Quran, kitab Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagai petunjuk umat manusia, umat Islam. Di mana ada manusia diciptakan oleh Allah, dari situ hanya Allah yang patut disembah, dan Al-Quran itu kitab suci bagi umat Islam. Karena kitab suci, kitab yang murni, karena Al-Quran itu dari awal turun sampai saat ini nggak pernah berubah, baik penambahan atau pengurangan. Jadi kita itu sebagai umat Islam harus meyakini, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Mungkin ada lagi. Sudah, Bu. Jika tidak ada pertanyaan lagi dan sudah difahami, kurang lebihnya sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.